Selamat datang di channel Militer Konflik, channel tempat kita membahas dinamika perang, strategi militer, dan ketegangan geopolitika dunia secara tajam, meruntut, dan berbasis fakta. Dan kali ini kita akan masuk ke salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah konflik modern Timur Tengah. Bayangkan, langit di atas Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi sirine. Warga berlari ke bunker, sistem pertahanan udara aktif tanpa henti, ledakan terdengar di kejauhan. Iran meluncurkan gelombang rudal dan drone langsung ke wilayah Israel. Ini bukan lagi konflik proksi, bukan lagi perang bayangan lewat kelompok milisi. Ini adalah kontak langsung antara dua kekuatan utama di kawasan. Dan ketika Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan merespon dengan kekuatan penuh, dunia langsung bertanya, seberapa jauh eskalasi ini akan berjalan? Lebih jauh lagi muncul tekanan politik ke Washington. Nama Donald Trump kembali disebut dalam konteks sikap keras terhadap Iran. Apakah Amerika akan ikut masuk lebih dalam? Atau justru menahan diri untuk mencegah perang regional? Harga minyak melonjak, pasar global goyah, negara-negara di kawasan bersiaga karena kalau Israel dan Iran benar-benar masuk ke perang terbuka, dampaknya bukan hanya regional. Ini bisa menunjang stabilitas dunia. Di episode kali ini kita akan membedah semuanya secara kronologis. Dari malam pertama ketika rudal mulai diluncurkan, reaksi militer Israel, tekanan diplomatik global, hingga bagaimana dunia berhasil untuk sementara menahan konflik ini agar tidak berubah menjadi perang besar. Ini bukan sekedar berita, ini adalah analisis tentang keseimbangan kekuatan, strategi balas dendam, dan bagaimana satu keputusan bisa mengubah peta geopolitik. Siapkan waktu kalian, karena kita akan masuk ke detail yang jarang dibahas secara utuh. Inilah cerita lengkapnya, kita mulai. Malam itu terasa berbeda. Di atas kota Tel Aviv, langit yang biasanya tenang berubah menjadi arena pertempuran teknologi paling canggih di dunia. Sekitar tengah malam, sirine peringatan serangan udara mulai meraung. Bukan bunyi pendek seperti biasanya, ini panjang, berulang, mendesak. Warga yang sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang konflik tetap saja merasakan sesuatu yang tidak biasa. Notifikasi darurat masuk ponsel. Instruksi resmi meminta semua orang segera masuk ke ruang perlindungan. Beberapa menit kemudian, sistem pertahanan udara Israel aktif penuh. Di layar radar militer, titik-titik merah bermunculan dari arah timur. Iran meluncurkan gelombang drone dan rudal balistik jarak jauh. Serangan langsung dari wilayahnya sendiri. Ini bukan serangan kelompok milisi, ini pesan negara ke negara. Iron Dome, David Sling, dan sistem Arrow bekerja tanpa henti. Dari darat, pencegah ditembakkan ke langit. Kilatan cahaya terlihat jelas di udara, rudal bertabrakan dengan rudal. Bagi warga sipil, pemandangan itu seperti kembang api raksasa yang mematikan. Sebagian besar proyektil berhasil dihancurkan di udara, tapi tidak semuanya. Beberapa ledakan terdengar di pinggiran kota, asap membumbung, tim darurat bergerak cepat, ambulan meraung menembus jalan yang hampir kosong. Dalam waktu bersamaan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung menggelar rapat kabinet keamanan. Status siaga nasional diperlakukan. Iran menyambut serangan itu sebagai balasan atas serangan Israel terhadap target militernya sebelumnya. Tapi bagi Israel ini adalah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bentuk langsung. Di bunker bawah tanah, keluarga-keluarga duduk dalam diam. Anak-anak bertanya apa yang terjadi. Orang tua mencoba tetap tenang meski suara dentuman sesekali masih terdengar. Malam itu bukan sekedar serangan militer, itu adalah momen ketika keseimbangan lama berubah. Untuk pertama kalinya dalam skala sebesar ini, Iran menunjukkan bahwa mereka siap menyerang langsung jantung wilayah Israel. Dan dunia mulai sadar ini bisa menjadi awal babak baru yang jauh lebih berbahaya. Setelah malam penuh ledakan itu, perhatian dunia langsung beralih ke satu tempat, Washington. Karena dalam setiap eskalasi besar di Timur Tengah, selalu ada satu faktor penentu, Amerika Serikat. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak hanya fokus pada respon militer, ia juga bergerak cepat di jalur diplomatik.
Telepon-telepon penting dilakukan, pertemuan darurat digelar, dan satu pesan disampaikan dengan jelas, Israel tidak akan berdiri sendiri. Di sisi lain, tekanan politik di Amerika meningkat drastis. Nama Donald Trump kembali muncul dalam perdebatan kebijakan luar negeri terkait Iran. Sikap keras terhadap Teheran kembali jadi topik utama. Sebagian politisi mendorong respon tegas, bagian lainnya memperingatkan resiko perang regional yang tidak terkendali. Gedung Putih berada dalam posisi yang sangat rumit. Di satu sisi, Amerika adalah sekutu utama Israel. Dukungan militer, pertahanan udara, hingga kerjasama intelijen sudah terjalin puluhan tahun. Jika Israel diserang langsung oleh Iran, tekanan moral dan politik untuk membantu sangat besar. Tapi di sisi lain, menyerang Iran bukan keputusan kecil. Iran bukan aktor non-negara. Iran adalah kekuatan regional dengan jaringan sekutu bersenjata di berbagai titik. Lebanon, Suriah, Irak, hingga Yaman. Jika Amerika masuk terlalu jauh, konflik bisa melebar ke seluruh kawasan dan dampaknya langsung terasa secara global. Harga minyak melonjak karena kekhawatiran gangguan di Selat Hormuz. Pasar saham bergejolak, investor mencari aset aman, maskapai penerbangan mulai mengubah rute untuk menghindari wilayah udara rawan. Ini bukan lagi sekedar konflik dua negara. Ini ancaman terhadap stabilitas ekonomi dunia. Washington akhirnya menyatakan dukungan terhadap hak Israel untuk membela diri. Sistem pertahanan tambahan dipersiapkan. Armada militer di kawasan ditingkatkan kesiagaan. Namun satu hal masih ditahan, serangan langsung ke wilayah Iran. Karena semua pihak tahu, satu keputusan terburu-buru bisa mengubah konflik terbatas menjadi perang besar yang tidak bisa dikendalikan lagi. Dan saat itu, dunia benar-benar berada di ujung ketidakpastian. Kalau malam pertama penuh kejutan, maka malam kedua penuh ketegangan. Di kota Tel Aviv, orang-orang bahkan belum benar-benar tidur sejak serangan awal. Banyak keluarga memilih tetap berada di dekat bunker. Tas darurat tidak lagi disimpan, tapi diletakkan tepat di samping pintu. Militer Israel bergerak cepat setelah menganalisis lintasan rudal dan titik peluncuran. Keputusan diambil akan ada serangan balasan terbatas. Target disebut sebagai fasilitas militer dan infrastruktur strategis milik Iran. Ketika laporan pertama masuk bahwa ledakan terdengar di beberapa lokasi di wilayah Iran, suasana berubah menjadi jauh lebih mencekam. Karena ini artinya dua negara sekarang saling menyerang secara langsung. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan pernyataan singkat, Israel tidak mencari perang, tetapi tidak akan ragu mempertahankan diri. Di sisi lain, Iran meningkatkan kesiagaan nasional, sistem pertahanan udara mereka diaktifkan penuh. Pangkalan militer bersiaga. Pernyataan resmi keluar bahwa setiap serangan tambahan akan dibalas lebih keras. Dan disinilah titik paling menyeramkan terjadi. Bukan hanya soal ledakan, bukan hanya soal rudal, tapi soal kemungkinan salah perhitungan. Analisis militer internasional mulai berbicara tentang miscalculation risk, resiko ketika satu pihak salah membaca niat lawan. Jika satu rudal jatuh di lokasi yang sensitif, jika korban sipil meningkat drastis, jika sekutu regional ikut masuk, maka konflik bisa meledak tanpa kendali. Rumor beredar cepat, apakah Hizbullah di Lebanon akan ikut menyerang dari udara? Rumor beredar cepat, apakah Hizbullah di Lebanon akan ikut menyerang dari utara? Apakah milisi di Irak menargetkan pangkalan Amerika Serikat? Apakah ini akan memicu intervensi langsung Washington? Radar-radar terus berputar, jet tempur siaga di landasan, kapal perang di Mediterania meningkat kewaspadaan. Di bunker, warga hanya bisa menunggu. Setiap bunyi notifikasi ponsel membuat jantung berdetak lebih kencang. Setiap jeda keheningan terasa lebih menakutkan daripada suara ledakan. Malam itu bukan hanya tentang perang fisik, itu adalah perang psikologis. Dan dunia benar-benar berada beberapa langkah saja dari kemungkinan konflik regional besar. Ketika dua negara saling kirim rudal, dunia tidak bisa tinggal diam. Beberapa jam setelah serangan balasan terjadi, Dewan Keamanan PBB langsung menggelar sidang darurat. Para duta besar berbicara dengan nada tegang. Kata yang paling sering terdengar adalah satu deeskalasi. Karena semua tahu kalau konflik antara Israel dan Iran melebar, dampaknya tidak akan berhenti di perbatasan. Di Washington, sikap resmi Amerika tetap hati-hati. Dukungan terhadap keamanan Israel ditegaskan.
tetapi belum ada keputusan untuk menyerang langsung Iran. Pemerintah Amerika sadar keterlibatan penuh bisa memicu perang regional yang jauh lebih luas. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tetap menunjukkan sikap tegas. Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan membiarkan ancaman langsung terhadap wilayah tanpa respon. Namun di balik layar, jalur komunikasi diplomatik tetap dibuka. Negara-negara kawasan seperti Qatar, Turki, dan beberapa negara Teluk mulai bergerak sebagai mediator. Mereka memahami betul stabilitas kawasan adalah kepentingan bersama. Jika konflik membesar, perdagangan terganggu, jalur energi terancam, dan keamanan regional runtuh. Di sisi lain, Iran juga mengirimkan sinyal. Mereka menyatakan bahwa serangan yang dilakukan adalah balasan terbatas, bukan awal perang total. Pesan ini penting karena dalam konflik seperti ini, narasi sama pentingnya dengan kekuatan militer. Pasar global terus berfluktuasi, harga minyak naik turun mengikuti setiap pernyataan resmi. Maskapai internasional memperpanjang pengalihan rute, investor menunggu kejelasan. Militer di berbagai negara meningkat kesiagaan, kapal perang Amerika di kawasan tetap siaga. Negara-negara Eropa menyerukan penahanan diri, Rusia dan Tiongkok menyerukan stabilitas regional. Semua pihak sadar ini seperti jalan di atas tol tipis. Satu langkah salah bisa jatuh ke jurang paling besar. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, bukan suara rudal yang paling dominan, melainkan suara diplomasi yang mulai bekerja. Dunia bergerak cepat, bukan untuk menyerang, tetapi untuk mencegah api semakin membesar. Karena kali ini semua tahu taruhannya terlalu besar. Setelah beberapa hari yang terasa seperti berminggu-minggu, akhirnya langit mulai tenang. Di Tel Aviv, sirene sudah tidak lagi meraung setiap beberapa jam. Warga perlahan keluar dari bunker. Sekolah mulai dibuka kembali secara terbatas. Jalanan yang sempat renggang mulai kembali dipenuhi kendaraan. Tidak ada perjanjian damai besar, tidak ada foto berjabat tangan, tidak ada deklarasi kemenangan mutlak. Yang ada hanyalah satu hal, serangan langsung berhenti. Israel menyatakan bahwa mereka telah merespon dengan tegas dan mengirimkan pesan yang jelas. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa keamanan Israel tetap prioritas utama dan setiap ancaman akan dibalas. Di sisi lain, Iran juga menyampaikan bahwa operasi mereka telah selesai. Mereka menyebut serangan itu sebagai balasan terukur atas tindakan sebelumnya. Artinya, dari sudut pandang mereka, pesan sudah tersampaikan. Dan di titik inilah ketegangan mulai menurun. Diplomasi bekerja meski tidak terlihat di layar televisi. Jalur komunikasi tidak resmi, tekanan internasional, serta kekhawatiran bersama terhadap perang regional akhirnya menciptakan ruang untuk berhenti. Amerika tetap mengambil posisi mendukung pertahanan Israel tanpa masuk ke perang terbuka. Itulah yang mungkin menjadi faktor kunci. Jika Washington memutuskan menyerang langsung Iran, cerita ini sangat berbeda. Pasar global perlahan stabil, harga minyak mulai turun dari puncaknya, maskapai mulai membuka kembali rute yang sempat ditutup, dunia menarik nafas panjang. Tapi, apakah semuanya benar-benar selesai? Tidak, karena yang berubah bukan hanya situasi, tetapi juga batas permainan. Iran telah menunjuk bahwa mereka mampu menyerang langsung di wilayah Israel dengan skala besar. Itu presiden baru. Sebelumnya, konflik lebih banyak terjadi lewat perantara atau operasi bayangan. Israel pun menunjukkan bahwa mereka siap membalas langsung, bahkan ke wilayah Iran. Garis merah yang dulu dianggap tabu, kini sudah dilewati. Dan itu berarti satu hal, keseimbangan lama sudah bergeser. Ketegangan mungkin mereda untuk sekarang, tapi rasa saling curiga tidak hilang. Sistem pertahanan tetap siaga, intelijen tetap aktif, perhitungan militer tetap berjalan. Ini seperti dua petinju yang sudah saling pukul keras, lalu mundur satu langkah, tapi tetap berdiri di ring yang sama. Konflik ini menjadi pengingat bahwa Timur Tengah masih menjadi kawasan dengan keseimbangan yang sangat rapuh.
satu insiden, satu kesalahan kalkulasi, satu serangan yang tidak terduga bisa menghidupkan kembali bara yang belum benar-benar padam. Jadi, apakah ini akhir? Untuk saat ini, ya, akhir dari eskalasi langsung. Tapi untuk rivalitas jangka panjang antara Israel dan Iran, cerita itu masih jauh dari selesai. Dan dunia tahu setiap kali ketegangan meningkat di kawasan itu, dampaknya tidak pernah hanya regional. Ia selalu global. Teman-teman, dari seluruh rangkaian peristiwa ini kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas. Dunia hari ini hidup dalam keseimbangan yang penuh rapuh. Apa yang terjadi di antara Iran dan Israel bukan sekedar saling kirim rudal. Ini adalah pertarungan pengaruh, pertarungan strategi, dan pertarungan pesan politik yang dampaknya bisa menjalar kemana-mana. Dari harga minyak, pasar global, sampai keamanan kawasan. Kita menyaksikan bagaimana satu malam bisa mengubah suhu geopolitik dunia. Kita melihat bagaimana keputusan dalam hitungan jam bisa menentukan apakah konflik berhenti atau justru membesar. Untungnya untuk kali ini eskalasi berhasil ditekan. Tapi seperti yang sudah kita bahas, bara itu belum benar-benar padam. Dan di channel Miter Konflik kita akan terus mengawal perkembangan seperti ini dengan analisis yang tenang, objektif, dan berbasis strategis, bukan sekedar sensasi. Kalau menurut kalian, apakah konflik ini hanya untuk kekuatan atau ini sinyal bahwa peta kekuatan di Timur Tengah sedang berubah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, saya ingin baca perspektif kalian. Kalau kalian suka pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagian episode ini ke teman-teman yang tertarik dengan isu militer dan geopolitik, karena memahami konflik bukan soal memilih pihak, tapi soal memahami dampaknya bagi dunia. Saya pamit undur, tetap kritis, tetap objektif, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya hanya di channel Militer Konflik.